Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di masa pandemik musim corona ini, COVID-19, salah satu yang dirasakan sebagai masalah bagi masyarakat adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan tidak bisa dijalankan sebagaimana biasanya. Yang semula anak-anak pagi hari pergi ke sekolah, mahasiswa ke kampus, begitu juga di pesantren. Maka di musim pandemi ini orang harus menjaga jarak termasuk para siswa, maka pendidikan tidak bisa dijalankan sebagaimana biasanya. Anak-anak tidak boleh lagi datang ke sekolah, datang ke kampus. Maka lalu kemudian salah satu cara yang diambil adalah pelajaran pakai daring. Tapi ini lalu kemudian juga melahirkan pro kontra gitu. Bagaimana hasilnya nanti kalau pendidikan pakai jarak jauh, tidak ada pertemuan antara guru dan murid. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan itu, tidak mau mengambil alternatif lain dianggap masalah, itu pendidikan seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin, yang dipandang hasilnya tidak akan maksimal. Padahal sesungguhnya pendidikan tidak selalu seperti itu. Ada alternatif lain kalau pendidikan itu sebetulnya dimaksudkan untuk mengembangkan pikiran, intelektual, kecerdasan, mengembangkan bagaimana merawat hati, dan juga bagaimana membangun keterampilan. Tetapi karena hal ini tidak biasa, maka dianggap lalu aneh, lalu khawatir. Tidak apa-apa khawatir, tetapi sebenarnya ada di belahan dunia ini yang menjalankan pendidikan dianggap tidak lazim. Saya pernah lihat di satu negara yang pendidikannya tidak dijalankan seperti di tempat ini. Ialah di Maroko, di salah satu provinsi bernama Provinsi Susi. Aneh di sini ini. Di provinsi ini anak-anak tidak terbiasa sekolah berlama-lama sampai tingkat SMP, tingkat SMA, apalagi sampai di perguruan tinggi. Anak-anak ketika sekolah dasar dan mereka bisa menulis, bisa membaca, bisa berhitung, bisa bernyanyi, merasa bisa, maka umumnya mereka meninggalkan sekolah. Kalau di sini disebut dengan drop out. Drop out. Coba kita bayangkan kalau di Indonesia banyak orang drop out. Kan lalu menjadi hal yang kurang baik, dianggap sebagai hal yang menyimpang. Tapi di negara itu dianggap hal biasa. Sekolah itu memang hanya untuk bisa membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dan seterusnya, itu bukan untuk mendapatkan ijazah. Mereka ber-DO, mereka DO, drop out. Tetapi ketika berstatus sebagai drop out, meninggalkan sekolah, mereka lalu tidak berarti berhenti dari aktivitas. Mereka pada mencari tempat untuk magang. Nah, di sini istilahnya magang, saya kira itu. Istilahnya magang, dalam bahasa di desa itu ngrenet ya. Mengkrenet.
magang ke orang-orang yang berhasil. Tentu tergantung kepada minat para anak-anak yang bersangkutan. Manakala anak-anak itu minat di bidang bisnis, mereka magang di orang-orang yang sukses di bidang bisnis. Manakala seorang anak kepingin sukses di bidang pertanian, mereka magang di orang-orang yang sukses di bidang pertanian. Begitu juga peternakan, nelayan yang menangkap ikan itu, juga kegiatan yang di bidang seni, seniman. Kalau mereka ingin unggul di bidang seni, maka mereka magang, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang dianggap kesohor di bidang kesenian itu. Disitulah mereka belajar. Proses belajar lalu bukan hanya cerita, dikasih ceramah dengan kurikulum tertentu, tetapi mereka berlatih di situ. Sehari-hari dia bertemu dengan para ahlinya. Yang ingin menjadi petani, dia sehari-hari bekerja dan berdialog dengan ahli di bidang pertanian. Yang ingin ahli di bidang bisnis, dia sehari-hari bergaul dengan pebisnis. Itulah tradisi yang berkembang di daerah Maroko, di provinsi Susi ini. Tapi mereka juga disadarkan tidak hanya sebagai pekerja atau buruh, tetapi juga diberikan wawasan masa depan bahwa kehidupan ini selalu berubah, selalu berkembang secara terus-menerus. Karena itu diajarkan improvisasi. Apa yang terjadi di masyarakat Susi itu? Di provinsi itu untuk mencari orang yang punya ijazah, sulitnya bukan main. Bahkan mungkin juga tidak ada. Kenapa? Karena memang orang itu tidak mementingkan ijazah, mementingkan ilmu, mementingkan keterampilan, kemampuan untuk bekerja. Tapi sekalipun pendidikan di sana hanya sekolah dasar yang bisanya menulis, membaca, dan berhitung, karena mereka sudah magang, mencari orang yang tidak bekerja juga susah akhirnya. Karena apa? Karena memang mereka sudah mempunyai keterampilan masing-masing. Karena mereka itu bekerja, maka tentu mendapatkan penghasilan. Untuk mencari orang miskin juga susah. Kenapa? Karena mereka sudah bisa bekerja. Mereka sudah menghasilkan uang. Kalau ada orang nganggur, dianggap aneh. Tetapi itu tadi kelemahannya, mereka tidak punya ijazah. Bandingkan dengan di negara kita ini. Orang bersemangat sekolah, mulai SD harus SMP, bahkan lalu SMA belum cukup. Lalu kemudian S1, rame-ramelah ke S1. Lalu S1 dianggap belum cukup, lalu S2 pun juga belum cukup. Lalu S3 menjadi doktor, akhirnya masyarakat banyak bergelar panjang-panjang. Tetapi ternyata setelah bergelar, mempunyai ijazah, mereka belum tentu bisa bekerja. Akhirnya terjadilah yang namanya pengangguran terdidik. Coba kita lihat di kanan kiri kita ini. Kita ini banyak orang di antara kita ini yang kaya gelar, tetapi tidak bekerja, lalu kemudian menjadi miskin. Sangat kontradiktif dengan apa yang saya ceritakan. Sampai-sampai ketika Maroko terjadi krisis ekonomi, maka Raja Hasan ketika itu menurut cerita kepingin mengangkat Perdana Menteri atau yang mengurus di bidang ekonomi ini dicarikan dari provinsi Susi. Tapi betapa susahnya kalau harus memenuhi persyaratan ijazah atau latar belakang pendidikan, tidak ditemukan. Akhirnya apa? Akhirnya ya seadanya. Orang yang tidak mengenyam pendidikan itulah yang dianggap sukses, yang memiliki wawasan diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi apa yang terjadi?
1 tahun kemudian ekonomi itu bisa pulih kembali, ditangani oleh orang yang tidak punya ijazah di negeri itu. Jadi, tapi juga begini, orang yang tidak punya ijazah itu selain dia punya wawasan tentang ekonomi, mampu melihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan, dia juga punya kelebihan. Dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa berbahasa Prancis karena tidak jauh dari Maroko. Mereka juga bisa berbahasa Arab karena bahasa sehari-harinya adalah bahasa Arab. Coba lagi-lagi kita bayangkan, tidak sekolah tapi bisa bergaul dengan kemampuan bahasanya ini. Dan bahasa itu bisa dilatih, dibiasakan sehari-hari, karena mereka terdorong bahwa kalau tidak bisa berbahasa asing, maka mereka tidak bisa bergaul secara luas. Lagi-lagi coba kita bandingkan dengan di Indonesia. Saya tidak usah nyebut, tidak usah jelaskan. Kiranya bisa kita rasakan sehari-hari. Seperti apa yang terjadi di negeri kita ini. Nah, bagi orang yang memiliki pemahaman seperti ini, maka sebetulnya dengan adanya COVID-19 ini, orang dibatasi di sekolah, maka bisa saja sebetulnya ketika di rumah diajarin oleh kakaknya, oleh mbak Yunya, mungkin juga oleh kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, yang ada di musola, selain juga mengandalkan orang tua. Sebab apa? Sekolah itu pada intinya adalah mengembangkan kepribadian, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan diri, bagaimana cara berkomunikasi agar punya kepercayaan diri. Dan kalau itu bisa diperoleh, maka alternatif itu sebetulnya begitu banyak. Bahkan kalau mau gitu, di masing-masing kampung, di masing-masing wilayah tempat kan selalu ada masjid. Coba dengan memanfaatkan masjid misalnya, tentu dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya setelah sholat, mulai dari bagaimana ngaji, bagaimana belajar antar jamaah ini, maka sekaligus sebetulnya ini peluang bagaimana mendekatkan anak-anak kepada masjid dan difungsikan sebagai ganti tatkala mereka sekolah belum buka. Lalu kemudian pelajaran di masjid tidak lalu mengejar formalitas, nilai dan ijazah, tetapi lebih pada substantif, esensi. Akhirnya lalu sekaligus dengan ada pandemi ini memberikan wawasan baru tentang pendidikan. Pendidikan tidak harus dilakukan secara formal yang kemudian menjadi formalitas itu. Contoh sudah ada. Tinggal kita ini mau atau tidak untuk mengembangkan. Insya Allah, manakala kita menangkap sesuatu itu dari esensinya, dari substansinya, dari isinya, daripada dibanding dari kulitnya, maka sebetulnya tidak ada yang menjadikan kendala, yang menyusahkan untuk meraih sukses dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.